Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Assalatu wassalamu ala sahibil mu'jizat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil khairat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahibbul arab li thalathin li anni arabi wal Qur'anu arabi wa kalamu ahlil jannah fil jannah arabi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka kembali meskipun jarak yang cukup jauh memisahkan kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dan kesyahduan kita dalam terus-menerus memperdalam, menggali dan mengkaji ilmu bahasa Arab. Dalam hal ini adalah ilmu Al-Quran, yang mana pada kesempatan ini kami masih membahas tentang uslubul iltifat fil Quran atau gaya bahasa iltifat di dalam Al-Quran. Sebelumnya sudah kami jelaskan tentang bagaimana i'jaznya Al-Quran yang pada saat itu turun sebagai bentuk perlawanan, yang mana orang-orang Arab pada saat itu sedang menggandrungi karya sastra lisan atau syair-syair dan puisi-puisi beserta prosa-prosa, yang mana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus mukjizat, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang penuh dengan sastra yang luhur, yang penuh dengan makna yang indah, dengan bahasa yang indah dan fasih, juga begitu membekas di dalam jiwa setiap orang yang mendengarkannya. Dan untuk memperbaharui ingatan kita tentang iltifat ini, tidak ada salahnya saya ulas sedikit kembali sekaligus membandingkan antara apa itu iltifat. Iltifat itu yaitu penyimpangan dari satu domir ke domir yang lain, atau dari satu gaya bahasa ke bahasa yang lain, yang mana kalau kita perbandingkan dengan bahasa Indonesia, iltifat itu di dalam bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia, "Nak, aku ini bapakmu, pantaskah kamu bersikap seperti itu kepada orang tua?" Nah, itulah salah satu gaya iltifat juga yang sering kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari ketika situasi orang tua sedang mengajarkan kepada anaknya, maka di sana ada perubahan kata ganti dari persona pertama atau orang yang berbicara kepada persona orang ketiga atau orang yang dibicarakan, yaitu aku, dalam hal ini si bapak yang berbicara, berubah menjadi orang tua, menjadi orang yang dibicarakan. Ketika ada perubahan kata ganti dari orang pertama kepada orang ketiga, maka perkataan ini akan lebih membekas kepada si anak sebagai orang yang diajak bicara atau persona kedua, dibanding "Nak, aku ini ayahmu, pantaskah kamu bersikap seperti itu kepada ayah?" Itu akan terasa monoton, itu akan terasa biasa-biasa saja. Pembekasan yang akan dirasakan dalam jiwa si pendengar akan kurang terasanya daripada dengan menggunakan kalimat seperti tadi, yaitu menggunakan iltifat, "Nah, aku ini ayahmu, pantaskah kamu bersikap seperti itu kepada orang tua?" Atau kalau dalam bahasa Sunda, sesama orang tua, kita kadang sering menggunakan kalimat seperti ini, "Nah, kawas lain kolot wae." Padahal si pembicara itu sedang berbicara kepada rekannya yang sama-sama orang tua, tapi
dia mengatakan dengan ungkapan kolot yang artinya dalam hal ini adalah posisinya sebagai persona ketiga, dan itu akan lebih membekas kepada orang yang sedang diajak bicaranya itu. Nah, supaya pembicaraan kita terus mengarah, terus terpadu, karena 1 minggu kita sempat kosong dulu, khawatir lupa. Nah, untuk mengingatkan kembali, saya ingatkan seperti itulah dengan contoh, itulah gaya-gaya iltifat, dan itu banyak sekali ditemukan di dalam Al-Quran. Menurut data yang sudah diteliti oleh beberapa pakar, oleh beberapa akademisi, dari 114 surat di dalam Al-Quran, 89 surat itu mengandung iltifat di dalamnya. Artinya karena memang iltifat ini mengandung gaya bahasa yang sangat tinggi. Dan ini juga memang sebagaimana halnya Al-Quran sebagai mukjizat ini turun untuk melawan apa-apa yang sedang ngetren, yang sedang digandrungi pada saat itu, karena memang para sastrawan jahiliyah itu sebelumnya dalam syair-syairnya juga sudah menggunakan iltifat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini beliau juga sudah menjelaskan bahwa dalam surat Al-Fatihah itu sudah ada iltifat, yaitu dari ayat Maliki Yaumiddin. Kemudian ayat berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di dalam iltifat ini Imam Az-Zamakhsyari menggarisbawahi dari kata Malik Yaumiddin sebagai persona ketiga, sebagai ghaib, Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan atau yang menjadi raja hari pembalasan. Nah, ini persona ketiga yang dibicarakan. Nah, ketika ayat berikutnya yaitu dilanjutkan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, ada perubahan dari dia, dari yang dibicarakan menjadi kamu, orang yang diajak bicara atau persona kedua ya. Jadi kamu yang merajai hari pembalasan. Kemudian ayat berikutnya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Di sini sudah ada iltifat, ada perubahan dhamir dari persona ketiga menjadi persona kedua. Karena kalau kita gali lagi maknanya, karena memang ada makna yang sangat dalam, yang sangat indah ketika menyebutkan Malik Yaumiddin, raja yang atau zat yang merajai hari pembalasan, maka Allah adalah zat yang sedang dibicarakan. Ketika kita mendengar atau mengucapkan atau menerima atau membaca satu kata Yaumuddin, hari pembalasan, maka jelas akan kemudian terkesan dalam benak kita sesuatu perasaan takut, suatu rasa yang khawatir ketika di hari pembalasan itu kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita telah lakukan ketika kita hidup di dunia. Tapi ketika menyembah dan meminta pertolongan, maka berubah menjadi mukhatab atau persona kedua. Artinya ini menunjukkan bahwa kalau kita menyembah, maka kita ini harus langsung kepada zat yang kita sembah. Demikian juga kalau kita meminta pertolongan, maka kita juga harus langsung meminta pertolongan kepada orang atau kepada zat yang kita akan mintai pertolongannya itu. Nah, ini kesananya menjadi adab ketika kita membutuhkan sesuatu kepada orang lain. Kalau misalkan konteksnya kepada orang dulu, maka tidaklah baik kalau kita menitipkan atau mengamanahkan apa yang kita butuhkan itu melalui orang lain terlebih dahulu, baru orang tersebut menyampaikan kepada orang yang kita ingin mintai pertolongannya. Misalkan si A membutuhkan pertolongan kepada si C, tapi dia tidak berani atau apa, akhirnya dia menitipkan amanahnya kepada si B untuk menyampaikan apa yang dia butuhkan kepada si C. Dan ini secara adab kuranglah etis ya. Baiknya sekali siapa yang memiliki hajat tersebut, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, sebaiknya dia sendiri yang langsung mendatangi kepada siapa yang ingin dimintai
bantuannya. Demikian juga dalam ibadah. Dalam ibadah juga baiknya langsung kita menyembah kepada zat yang kita sembah, tidak dititip-titipkan atau tidak diamanahkan. Dan ini menjadi satu isyarat bahasa yang begitu indah. Ketika kita merasa takut, maka rasa takut itu ada di dalam diri kita, tersembunyi lah gitu ya. Kemudian bisa kita aplikasikan ke dalam seluruh anggota badan kita dengan menaati setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Tapi kemudian ketika kita beribadah dan kita langsunglah kita meminta kepada zat yang kita akan mintai itu. Ketika kita menyembah, maka langsunglah kita berhadapan meminta kepada orang yang akan kita mintai pertolongannya itu. Nah, dalam tafsir Az-Zamakhsyari ini ketika menjelaskan tentang iltifat di dalam surat Al-Fatihah, beliau mengutip sebuah syair yang mana syair ini pernah diucapkan oleh seorang pujangga atau seorang sastrawan Arab kenamaan di zaman jahiliyah pada saat itu yang bernama Umru'ul Qais. Umru'ul Qais ini adalah jahiliyah yang pada saat itu menggandrungi sastra lisan, yaitu adalah 150 tahun sebelum Hijriyah. Nah, sebelum Hijriyah ya. Sehingga hadirnya Imru'ul Qais sebagai seorang pujangga, sebagai seorang sastrawan ini sangat bertepatan sekali dengan masa di mana saat itu sastra adalah sesuatu yang sangat digemari, sangat digandrungi oleh orang-orang Arab jahiliyah. Yang mana sebetulnya Umru'ul Qais ini adalah dari Yaman, seorang anak raja yang kemudian diusir karena pola hidupnya yang poya-poya, kemudian ia diusir dan akhirnya dia pergi dan kemudian bersatu dengan orang-orang Baduy. Nah, disinilah kemudian dia mendapatkan berbagai kosakata dalam bahasa Arab yang sangat banyak sekali. Karena memang Baduy ini adalah sekelompok orang Arab yang tinggalnya di pedalaman, sehingga bahasa-bahasa Arabnya itu sangat dijamin kemurniannya, belum mendapati kontaminasi atau campuran dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Sebagaimana kalau di kita lah di pedalaman-pedalaman, di kampung-kampung, maka bahasa Sundanya itu lebih murni, belum dicampuri dengan bahasa-bahasa yang lain. Karena memang biasanya orang-orang pedalaman, orang-orangnya hanya itu-itu saja, belum banyak pendatang, kemudian belum juga terpengaruhi oleh budaya-budaya yang baru dan sebagainya, sehingga bahasa-bahasanya itu sudah tercampuri, sudah terkontaminasi. Bahkan bisa sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu itu sudah mulai terkikis bahasanya. Nah, di orang-orang Baduy itu bahasa Arabnya sangat terjamin kemurniannya. Nah, dari sinilah kemudian ia menjadi tergugah untuk kemudian menjadi seorang penyair. Nah, syairan yang diambil sebagai hujah bahwa iltifat itu oleh orang Arab jahili sebelumnya sudah dipakai, itu kata Imru'ul Qais, beliau pernah mengatakan yang berbunyi tutawilu lailaka bil athmud wa namal khala walam tarqud. Nah, itu baik yang pertama. Kemudian berikutnya wabatat lahu lailah kalailatin dzil'ailir armad. Kemudian lanjutan syairnya, dzalika min naba'in ja'ani khabartuhu an abil aswad. Nah, dari 3 baris syair ini Umru'ul Qais telah melakukan 3 kali iltifat. Yang iltifat pertama adalah perubahan dari mukhatab kepada ghaib, yang asalnya tutawilu lailaka bil asmud. Kamu melewati malammu di asmud, wana malkhala walam tarkud, dan terlelaplah kesunyian sementara engkau belum tertidur. Wabatat lahu lailah. Kemudian dia tertidur dan malam pun tertidur untuknya. Nah, ini iltifatnya, berubah dari mukhatab kepada ghaib. Bata itu dhamir mustatir takdiruhu jawaz. Dhamir mustatir jawaz takdiruhu huwa, maaf. Ada perubahan dari tutawilu itu untuk mukhatab, kemudian berubah menjadi bata, itu takdirnya adalah huwa, berubah dari anta menjadi huwa. Wabatat lahu lailah, kemudian dia pun tertidur dan malam pun tertidur untuknya. Kalailatin dzil'ailil armad, layaknya malam yang sunyi, yang lunglai, seperti malam yang sedang sakit mata. Kemudian pada baris ketiga Umru'ul Qais melakukan iltifat lagi, dzalika min naba'in ja'ani, itulah kabar, itulah berita yang datang kepadaku. Nah, berubah lagi dari mukhatab berubah menjadi mutakallim, yang asalnya mukhatab kemudian ghaib kemudian mutakallim. Nah, di sini
Tadi dari goibnya bata, mutakalimnya ja'ani. Itulah berita yang datang kepadaku. Nah, tadi kamu melewati malam, iltifat yang kedua dia tertidur, dan yang ketiga datang kepadaku. Wa khabartuhu an Abil Aswad, dan aku menerima kabar ini, berita ini dari Abil Aswad. Nah, inilah yang kemudian dijadikan hujah bahwa orang-orang Arab jahili pun pada saat itu sudah melakukan iltifat di dalam syair-syairnya, sehingga Imam Az-Zamakhsyari di dalam menafsirkan surat Al-Fatihah, beliau juga menyebutkan bahwa dalam surat Al-Fatihah ini sudah ada iltifat. Ini juga ditujukan sebagai bentuk perlawanan bahwa Al-Quran pun dengan sasaran yang sangat tinggi ini bisa membuat sebuah ayat, atau ada ayat yang di dalamnya terkandung sebuah iltifat yang ini bukanlah sebuah kesalahan, bukan juga sebuah kecacatan, tapi justru ini ternyata ketika digali mengandung makna yang sangat dalam, sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan. Para sahabat pemirsa yang budiman, pada pertemuan di pekan kemarin kita sudah membahas satu jenis iltifat, yaitu iltifat domir, dan insya Allah kita pada kesempatan malam hari ini akan menambahkan lagi penjelasan tentang beberapa iltifat yang lainnya. Insya Allah 2 jenis iltifat atau 3 jenis iltifat, seandainya waktu memungkinkan, akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan pada pertemuan pekan kemarin, kenapa saya sendiri sudah melakukan iltifat, sementara rekan-rekan yang lain membahas kitab-kitab, sementara saya membahas satu tema di dalam ilmu balaghah, karena berdasarkan beberapa rekan-rekan yang bertanya mengenai Al-Quran, seperti di dalamnya ada kesalahan gramatikal, di dalamnya seperti ada kekeliruan atau kecacatan. Nah, demikian juga ada beberapa para orientalis yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu tidak murni benar, tapi ada kesalahan-kesalahan, yang mana ini jelas tujuan mereka adalah untuk menghina lah, dan mereka untuk menghina kita, untuk menghina Al-Quran. Nah, untuk itu tujuan dari saya menyampaikan iltifat ini adalah untuk memberikan klarifikasi bahwa bukanlah satu kecacatan, bukanlah suatu kesalahan apa-apa yang secara gramatikal dalam Quran ini tidak sesuai dengan gramatika atau kaidah tata bahasa Arab yang sebenarnya, tapi di sini ada istilahnya iltifat. Nah, untuk itu bagi kita yang memiliki kewajiban untuk terus menggali ilmu bahasa Arab, menggali ilmu-ilmu Al-Quran, baiknya sebelum kita langsung mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu, baiknya kita mengkaji dulu ilmu-ilmu yang mana ini menjadi alat, menjadi dasar untuk kemudian bisa membahas ayat-ayat suci Al-Quran, diantaranya yaitu ya nahwu, sorof, dan juga balaghahnya, ya kesananya dengan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Untuk jenis iltifat yang kedua adalah jenis iltifat sighah, jenis iltifat bentuk, yang mana al-iltifat fi sighah ini adalah peralihan-peralihan dalam penggunaan dua kata yang memiliki akar kata yang sama tetapi berbeda dalam bentuk wazan morfologis, ya, atau dalam bentuk wazan sorofnya, yang mana iltifat sighah ini terbagi menjadi beberapa kategori. Sekali lagi, iltifat sighah ini adalah peralihan-peralihan dalam penggunaan dua kata yang memiliki akar kata yang sama tetapi berbeda dalam bentuk wazan morfologisnya atau bentuk wazan sorofnya. Bagian yang pertama dari iltifat sighah itu adalah sighatul fi'li, iltifat bentuk fi'il. Nah, sighatul fi'li ini adalah jenis iltifat yang menggunakan pergantian dua pola morfologi pada kata kerja yang berbeda, namun kedua kata tersebut memiliki akar kata yang sama. Nah, di antara bentuk kategori ini adalah penggunaan kata kerja dari pola af'ala beralih kepada pola fa'ala, yang keduanya memiliki pola yang sama yaitu fa'ala. Ya. Dari af'ala menjadi fa'ala, yang kedua-duanya memiliki pola yang sama yaitu fa'ala. Nah, ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 90 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bi'samastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Yang artinya
Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Nah, di mana dari bagian ayat ini yang menjadi contoh iltifat sigot fi'il itu? Nah, yang menjadi contoh sigot fi'il ini adalah kata anzala dan yunazzilu. Anzala dan yunazzilu. Tadi disebutkan bi sama sarubi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi. Anzala dan yunazzilu. Nah, gaya bahasa iltifat pada ayat tersebut, pada ayat yang tadi disebutkan itu terjadi pada pemilihan kata anzala yang berarti menurunkan, ya, berubah atau berpaling atau beralih menjadi kata yunazzilu. Anzala itu fi'il madhi, ya. Fi'il madhi dengan wazan af'ala yuf'ilu, fi'il madinya anzala. Nah, maka seharusnya fi'il mudhari dari anzala itu adalah yunzilu, sebagaimana wazan dari af'ala itu yuf'ilu, maka dari anzala menjadi yunzilu. Nah, tapi dalam ayat yang tadi Allah berfirman yunazzilu. Nah, di sini ada peralihan pola. Nah, karena memang ada pola yang lain untuk kata kerja dasar yang kata kerja dasarnya yang memiliki 3 huruf, ya, fa'ala. Nah, itu kan bisa ditambahkan yang disebutnya dengan sulasi. Nah, sulasi itu bisa ditambahkan sehingga istilahnya ada sulasi mazid. Nah, sulasi mazid ini banyak sekali ragamnya, diantaranya adalah untuk bangsa 3 huruf ini bisa ditambahkan dengan huruf hamzah di awalnya. Seperti tadi fa'ala menjadi af'ala, nazala itu menjadi anzala. Nah, untuk salah satu fungsi dari perubahan pola wazan dari fa'ala menjadi af'ala itu diantaranya untuk kata kerja yang intransitif itu berubah menjadi transitif. Transitif itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek intransitif, ya, kata kerja yang tidak membutuhkan objek intransitif. Nah, sementara transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, kalau dalam istilah ilmu morfologi atau dalam shorof, transitif itu adalah muta'addi, intransitif adalah lazim. Nah, transitif muta'addi, intransitif adalah lazim. Muta'addi atau transitif itu membutuhkan objek. Intransitif atau lazim itu artinya tidak membutuhkan objek. Nah, ketika ada satu kata kerja yang intransitif, yang lazim, yang tidak membutuhkan objek, tetapi ingin kemudian membutuhkan objek atau perlu ada objek, maka dia harus dimasukkan ke dalam pola af'ala diantaranya, ya. Nah, maka dimasukkanlah huruf tambahannya yaitu hamzah di awalnya. Nah, nazala, kebetulan nazala itu artinya turun, dan turun itu tidak membutuhkan objek. Turun kepada apa gitu, tidak, ya. Nah, beda dengan menurunkan. Nah, kalau turun itu lazim, intransitif, tapi kalau menurunkan itu muta'addi. Maka ketika menurunkan, ketika diinginkan kata menurunkan, maka nazala ini harus dimasukkan ke dalam pola anzala. Nah, ke dalam pola af'ala, maaf. Sehingga hasilnya menjadi anzala. Nah, gitu. Nah, kenapa fi'il mudhari'nya tidak yunzilu, padahal polanya af'ala yuf'ilu, harusnya anzala yunzilu, tapi di sini yunazzilu. Nah, demikian pula bangsa 3 huruf yang dasarnya ini bisa ditambahkan dengan huruf-huruf yang lain, sekali lagi tergantung dengan kebutuhan dari maknanya itu sendiri. Nah, karena yang diinginkan maknanya itu selain iltifat ini, selain memang ada maksud iltifat dan ada makna yang perlu disampaikan kepada pembaca atau pendengar, yang dibutuhkan adalah memiliki makna yang lain selain muta'addi atau selain transitif, yaitu yang mana makna untuk banyak, yaitu litakfir. Nah, kalau dalam ilmu shorof itu litakfir. Nah, ada wazan yang selain memuta'addikan atau selain mengintransitifkan kata kerja, juga untuk memiliki makna yang banyak atau litakfir. Nah, maka itu diberi tambahannya itu adalah jenis huruf untuk ain fi'ilnya. Ain fi'il itu kalau dalam fa'ala, maka itu adalah huruf yang kedua, fa'ala, sehingga ditambah lagi jenis ainnya. Jadi fa'ala, ainnya ada 2 itu. Nah, cuma ditasdidkan jadi fa'ala. Nah, kalau dari nazala maka ditambahkan jenis ain fi'il. Dari nazala itu huruf yang keduanya adalah zai. Maka zainya ditambah lagi, kemudian diidghamkan dan diganti tasydid sehingga menjadi nazzala. Nah, nazzala itu fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya yunazzilu. Nah, yunazzilu selain memiliki arti transitif,
menjadi muta'addi, menurunkan, tetapi ada makna yang lain sebagaimana dari binanya wazan fa'ala yufa'ilu itu adalah untuk litaktsir, untuk banyak. Nah, karena memang secara makna itulah yang dimaksud atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memfirmankan ayat ini. Nah, kalau kita maknai, ya, sekarang kita maknai setelah kita membahas iltifatnya dari anzala menjadi yunazilu, tidak anzala menjadi yunzilu tapi yunazilu. Karena apa? Yang pertama ini dari bentuk fi'il madhinya, dari bentuk fi'il madhinya. Bi'sa masytaru bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu, terhadap kitab-kitab, ya, terhadap apa-apa yang telah Allah turunkan atau yang telah diturunkan oleh Allah. Nah, terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Sementara kelanjutan dari ayat ini adalah ayyunazzilallahu min fadlihi, untuk atau bahwa Allah menurunkan karunia-Nya ala man yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang beliau kehendaki dari hamba-hambanya. Nah, di sini ada makna yang sangat tinggi sekali, ada makna yang sangat indah ini. Kenapa? Karena yang pertama menggunakan kata pola fi'il madhi anzala, karena memang kitab-kitab Allah ini sudah diturunkannya, ya? Karena kitab-kitab Allah ini sudah diturunkannya. Sementara kelanjutan dari ayat ini adalah ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, bahwa Allah akan menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Nah, untuk karunia maka Allah menggunakan bentuk fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini kan memiliki waktu hal wal mustaqbal, saat ini dan yang akan datang. Artinya secara lebih singkatnya fi'il mudhari ini memiliki makna berkesinambungan dan terus menerus. Kalau kitab-kitab yang diturunkan Allah itu sudah turunnya, berhenti. Al-Quran selesai, sampai Al-Qurannya, Taurat, Zabur, Injil, Quran, sudah selesai. Allah kemudian tidak menurunkan lagi kitab-kitabnya. Karena itulah maka Allah menggunakan anzala, fi'il madhi, sudah selesai. Kitab-kitab yang lainnya setelah Al-Quran tidak Allah turunkan lagi, maka menggunakan fi'il madhi. Tetapi ketika Allah berbicara mengenai karunia-Nya yang akan ia berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki, maka Allah menggunakan fi'il mudhari. Nah, karena fi'il mudhari itu hal wal mustaqbal, sekarang dan nanti, sekarang dan akan, hari ini dan esok. Artinya berarti terus menerus atau berkesinambungan. Dan lebih menariknya lagi di sini ada iltifat. Allah tidak menggunakan yunzilu. Allah tidak hanya memuta'adikan saja, tapi ada maksud yang lain, yaitu bahwa karunia Allah itu memang banyak. Allah memberikan karunia-Nya itu kepada siapa hambanya yang ia kehendaki, itu tidak sedikit. Sehingga menggunakan pola fa'ala yufa'ilu yang binanya memiliki bina litaktsir, untuk banyak, mengandung makna banyak. Karena memang karunia-Nya itu yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya itu sangat banyak. Nah, sehingga di sini ada iltifat dari fi'il madhi kepada fi'il mudhari. Yang kedua, iltifatnya itu dari pola, dari af'ala yuf'ilu beralih menjadi fa'ala yufa'ilu. Nah, sehingga ketika terbuka, oh iya betul, karena karunia ini tidak berhenti sampai saat itu saja, gitu ya. Tapi sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, ya, itu anugerah itu Allah terus menerus berikan, sehingga menggunakan anzala yunazilu. Nah, inilah selain dari tujuan dari iltifat itu untuk mencegah kebosanan dari si pendengar atau dari si pembaca, kalau bahasanya bahasa tulisan, juga untuk menambah semangat, ya, untuk menambah semangat. Juga ada perhatian pendengar terhadap materi pembicaraan, dan selain itu memang makna yang terkandung di dalamnya ternyata memiliki kandungan makna yang sangat besar sekali, yang sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu redaksi yang digunakan di sini tidak menggunakan yunzilu, tetapi menggunakan yunazilu. Contoh yang lain ada juga di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ketiga, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil.
Yang artinya dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Di sini menggunakan nazzala, nazzala fi'il madhi. Dalam kata yang lain wa anzala, memang masih menggunakan fi'il madhi ya, karena memang sudah Alkitab sudah diturunkan, Al-Quran ya, Taurat dan Injil juga sudah diturunkan. Tapi nazzala ini memiliki binanya ini selain muta'addi atau selain transitif adalah litaksir. Sementara anzala ini hanya menurunkan saja gitu, tidak memiliki makna litaksir. Kemudian itu yang pertama ya, bagian dari iltifat sigoh, iltifat bentuk, yaitu sigotul fi'li. Nah, yang kedua yaitu sigotul ismi, bentuk isim. Isim itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata benda, kata yang tidak diiringi dengan waktu. Kata yang tidak diiringi dengan waktu. Kalau kata yang diiringi dengan waktu itu adalah fi'il. Sudah, sedang, akan. Nah, itu fi'il. Kalau isim itu tidak diiringi dengan salah satu dari waktu yang tiga. Nah, ada perubahan juga, ada iltifat juga, ada peralihan juga di dalam bentuk isim. Sigotul isim ini atau iltifat sigotul isim ini adalah pola iltifat yang menggunakan secara bergantian antara dua pola kata benda yang merujuk pada akar kata yang sama. Nah, misalkan di dalam surat Al-A'raf ayat 60 sampai 61. Ini salah satu contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Allahu alam, yang artinya pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Nah, yang menjadi contoh pada ayat tersebut yaitu kata dolalin dan kata dolalah. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ini asalnya dhalalim mubin, dolal. Ayat berikutnya qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Nah, menjadi dhalalatun. Ini pun ada peralihan, ada iltifat yang asalnya dari dolal menjadi dolalah. Nah, ini keduanya sama-sama isim dan keduanya memiliki kesamaan akar kata, yaitu dolla, dolala, artinya sesat. Tapi pada ayat ke-60 yang kata yang digunakan adalah dolal, ini adalah masdar, dan dolalah ini adalah ismul marrah ya. Ismul marrah dalam morfologi disebutnya ismul marrah. Sebetulnya kan bisa saja qala ya qaumi laisa bi dolalun. Nah, bisa saja. Ya, tetapi di sini ada iltifat sehingga digunakan kata dolalah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sigotul fi'lil mudhari ilal fi'lil madhi awul aksu, yaitu iltifat dari fi'il mudhari beralih menjadi fi'il madhi atau kebalikannya. Nah, iltifat jenis ini adalah peralihan dalam penggunaan pola kata kerja, baik dari fi'il madhi ke fi'il mudhari atau fi'il mudhari kepada fi'il madhi, atau juga dari fi'il mudhari kepada fi'il amar. Dalam Al-Quran banyak sekali dijumpai redaksi ayat yang menggunakan pola kata kerja secara bergantian dalam sebuah konteks pembicaraan. Nah, untuk contoh iltifat sigotul fi'lil mudhari ila fi'lil madhi diantaranya adalah surat Al-Maidah ayat 70. Surat Al-Maidah ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Nah, yang artinya, tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Nah, pada ayat tadi yang menjadi contoh peralihan atau yang menjadi contoh iltifat dari fi'il madhi atau fi'il mudhari atau kepada fi'il mudhari yaitu adalah kadzabu dan yaqtulun. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun wa fariqan yaqtulun. Sebagian dari mereka itu, sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian dari rasul-rasul itu mereka bunuh. Nah, di sini yang digunakan adalah kata kadzabu dan yaqtulun.
Fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Kadzabu dan yaqtulun. Nah, kadzabu di sini adalah sigotnya fi'il madi untuk dhamir hum. Kadzaba, kadzaba, kadzabu. Nah, ini untuk dhamir hum sigotnya sigot fi'il madi. Sementara ayat kelanjutan dari ayat ini yang digunakan redaksinya adalah wa fariqon yaqtulun. Nah, ini sama dhamirnya untuk hum ya. Tapi yang digunakan adalah fi'il mudhari dari yaqtulu, yaqtulu, yaqtulani, yaqtuluna. Sama-sama dhamirnya hum, tapi sigohnya berbeda. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari. Kalau secara tata bahasanya ya, semestinya dalam tanda kutip fariqon kadzabu wa fariqon qatalu. Jadi qatalu itu fi'il madinya dari qatala untuk dhamir hum. Qatala, qatala, qatalu. Nah, tapi di sini yang digunakan redaksinya adalah diambil dari fi'il mudhari. Beralih sigoh fi'il madi kepada fi'il mudhari. Fariqon kadzabu menjadi fariqon yaqtulun, tidak fariqon qatalu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya adalah sigotul fi'li ilal ismi awil aks. Perubahan bentuk fi'il kepada isim atau kebalikannya. Nah, iltifat ini adalah peralihan dalam penggunaan pola kata kerja ke pola kata benda atau sebaliknya dari pola kata benda ke pola kata kerja. Dalam Al-Quran banyak sekali dijumpai contoh iltifat seperti ini. Yang paling mudah kita temui yaitu ada di dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apa yang menjadi contoh di sini? Kata yang menjadi contoh iltifatnya adalah kata yukhadi'una dan khadi'u. Kata yang menjadi contoh adalah yukhadi'una. Yukhadi'una itu adalah fi'il mudhari. Khada'a yukhadi'u. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Yang secara gramatikal atau secara selarasnya justru yang digunakan adalah kan baiknya fi'il mudhari lagi. Jadi wa huwa yukhadi'uhum. Kalau Allah itu mufrad berarti yukhadi'u. Munafikin itu jamak yukhadi'una. Nah, tapi di sini yang digunakan bukan yukhadi'u, tetapi yang digunakan adalah isim, yang mana isimnya adalah isim fa'il. Jadi innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Yang kalau secara selarasnya adalah innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa yukhadi'uhum. Tapi tidak digunakan kata yukhadi'uhum, yang digunakan justru redaksi wa huwa khadi'uhum. Sepintas memang ini pun seperti ada kekeliruan atau kesalahan atau ada kecacatan. Tapi ini juga yang dimaksud dengan iltifat, yang mana iltifatnya masuk ke dalam kategori iltifat sigot yang ada dalam bagian sigotul ismi ilal fi'li ya, awal aksi. Jadi berubahnya atau beralihnya sigot isim kepada sigot fi'il atau sebaliknya yaitu sigot isim kepada sigot fi'il. Itu bagian yang kedua dari jenis-jenis iltifat. Tadi yang pertama pada minggu kemarin adalah iltifat domir, yang kedua adalah iltifat sigoh ini. Iltifat sigoh terbagi-bagi menjadi beberapa kategori. Ada iltifat fi'il, sigot fi'il, iltifat sigot isim, ada iltifat sigot fi'il madi ke fi'il mudhari atau fi'il amar atau sebaliknya, dan iltifat sigot isim kepada fi'il atau sigot fi'il kepada isim. Kami lanjutkan kembali untuk jenis iltifat yang berikutnya, yaitu iltifat yang ketiga. Jenis iltifat yang ketiga ini adalah al-iltifat al-adadi, iltifat jumlah. Iltifat al-adadi adalah bentuk peralihan penggunaan bentuk kata yang menunjukkan jumlah atau kuantitas. Nah, ditemukan dalam Al-Quran bahwa penggunaan bentuk-bentuk peralihan dari satu bentuk yang menunjukkan kuantitas tertentu beralih kepada bentuk yang mengandung makna kuantitas yang lain. Nah, misalkan seperti beralihnya dari bentuk mufrad kepada musanna atau tasniyah, atau kepada bentuk jamak. Demikian juga dari bentuk musanna kepada bentuk jamak. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang di dalamnya mengandung contoh iltifat adadi ini. Salah satu contoh dari kategori ini
terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan-penglihatan mereka. Ghishawatun, terdapat penutup, walahum azabun azim, dan bagi mereka siksaan yang amat berat. Yang menjadi contoh iltifat adadi di sini adalah bentuk dari adad antara qulub, sam dan absar. Qulubun itu menggunakan bentuk jamak dari qalbun. Qalbun itu satu hati, qulubun beberapa hati atau hati-hati. Demikian juga absar itu dari basarun, penglihatan, menggunakan bentuk jamaknya absar, jamak taksirnya juga sama. Tapi untuk kata sam'un, masih menggunakan kata mufrad atau tunggal, sehingga kalau secara selarasnya asma ya, tapi tidak menggunakan kata asma. Yang digunakan adalah kata sam'un dalam bentuk mufrad, karena memang selain dari iltifat secara makna juga, kalau qulub ini bisa merasakan banyak ya, absar juga bisa melihat atau memandang banyak objek ya. Sementara mendengar itu tidak bisa mendengar banyak, itu pasti hanya satu yang bisa fokus terdengar ketika ada suara-suara yang menjadi objek pendengaran itu ya. Kalau kita menunjuk pada ujung jari kita, maka yang terlihat itu tidak hanya ujung jari saja. Di sekitar ujung jari kita ini akan terlihat objek-objek atau benda-benda yang lain. Nah, tapi kalau mendengar, ketika kita mendengar satu objek yang didengar, itu kalau fokus itu hanya satu saja yang didengar, yang lainnya tidak terdengar. Kemudian yang lainnya, contoh-contoh iltifat adadi yang menjadi contoh di dalam Al-Quran yang ada perubahan atau peralihan. Kita mulai dari pengalihan dari mufrad ke musanna, dari tunggal ke ganda, dari mufrad ke musanna ya, dari tunggal ke ganda. Ada di dalam Quran surat Yunus ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takunu lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Nah, yang menjadi contoh di sini adalah iltifat dari kata ajitana ya, ajita. Ajitana di sini ada 3 kata, 3 kalimah. Apakah, jita datang, kamu datang, fi'il madhi. Na ini menjadi objek, dhamir muttasil ya, dhamir muttasil dari nahnu. Nah, ini ada. Yang menjadi fokusnya adalah kata jita, kamu datang ya. Apakah kamu datang kepada kami? Apakah kamu datang kepada kami? Nah, contoh yang menjadi iltifatnya itu yang mana? Yaitu lafaz lakuma. Tadi qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya. Lakuma. Nah, lakuma itu adalah mukhatab musanna ya, untuk ganda 2 orang, lakuma. Yang mana semestinya ya, normalnya itu berbunyi qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lana. Wa takuna laka, karena untuk mukhatab mufrad itu laka, untuk kuma itu untuk mukhatab musanna. Yang kedua, pengalihan dari mufrad ke jamak, dari tunggal ke plural, dari satu ke banyak. Di dalam surat At-Talaq ayat 1 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna. Yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat iddahnya. Nah, yang menjadi contohnya adalah yaitu dari kata an-nabiyyu. Nah, ini mufrad ya, nabi. An-nabiyyu, an-nabiyani, al-anbiya. Nah, an-nabiyyu ini mufrad.
kepada seorang nabinya itu. Tapi fi'il madinya yang digunakan pada ayat berikutnya, Allah berfirman idza talaqtumun nisa. Talaqtum ini untuk jamak mukhatab ya. Kalau mukhatabnya sama an-nabi juga, di sini kata an-nabi sebagai mukhatab ya. Mudadaknya yang talaqtum. Nah, ini tum itu adalah jamak, nabi mufrad, tum jamak. Yang mana yang cocok seharusnya atau sebetulnya atau yang selaras berdasarkan kaidahnya, ayat ini berbunyi ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtan nisa. Talaqta, bukan talaqtum. Tapi di sini adalah Allah memberikan contoh iltifat kepada kita bahwa di dalam ayat ini ada iltifat dari mufrad berubah menjadi jamak. An-nabiyyu itu mufrad menjadi tum itu jamak. Jadi tidak menggunakan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqta, tapi menggunakan idza talaqtumun nisa. Kemudian yang berikutnya ada juga iltifat dari musanna ke mufrad. Ada di dalam Quran surat Toha ayat 49. Qala famar rabbukuma ya Musa. Yang mana berkata Fir'aun, artinya berkata Fir'aun, faman rabbukuma ya Musa. Maka siapakah Tuhanmu berdua, hei Musa? Nah, di sini mukhatabnya yaitu yang diajak bicaranya adalah Musa. Tapi Fir'aun dalam ucapannya ini menggunakan kata kuma dalam ayat ini. Faman rabbukuma ya Musa. Kuma itu kan untuk kalian berdua. Tetapi yang disapanya nama Nabi Musa. Musanya hanya satu orang, Nabi Musanya hanya satu orang. Tapi yang ditanyakan, siapa Tuhan kalian berdua, wahai Musa? Nah, itu. Ini juga sama, bukan kesalahan gramatikal, tapi ini merupakan iltifat. Memang yang cocoknya, yang selarasnya dengan tata bahasanya sebaiknya atau seharusnya qala faman rabbuka ya Musa. Karena Musa mufrad, maka untuk mu itu adalah ka, sehingga rabbuka. Tapi di sini ada iltifat dari musanna ke mufrad sehingga menggunakan qala famar rabbukuma ya Musa. Kemudian yang berikutnya pengalihan dari musanna ke jamak, peralihan dari ganda ke plural atau dari dua ke banyak. Nah, ini ada dalam Quran surat Yunus ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa auhayna ila Musa wa akhihi anta bawa liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Yang artinya, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Nah, di sini terjadi iltifat pada prasa kata perintah untuk orang banyak. Namun kenyataannya yaitu hanya Musa dan saudaranya yang dituju. Sehingga semestinya berbunyi wa auhayna ila Musa wa akhihi ya anta bawa liqaumikuma bimisra buyutan waj'ala. Nah, tadi di ayat tadi adalah waj'alu. Waj'alu itu untuk jamak, kalian banyak ya, kalian semua. Nah, tapi menggunakan yang digunakan kalian semua, sementara yang diajak bicaranya adalah Musa dan saudaranya. Nah, sehingga seharusnya secara tata bahasanya yaitu kata perintah ini atau fi'il amar ini tidak ij'alu tapi ij'ala, karena untuk dua orang. Yang itu ij'ala. Nah, untuk jamak, untuk plural baru ij'alu, tapi yang digunakan adalah ij'ala. Ini pun sama, salah satu dari contoh iltifat. Iltifatnya dari musanna ke jamak. Kemudian yang berikutnya pengalihan dari jamak ke mufrad, dari banyak ke satu, ke tunggal, dari plural ke tunggal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, di sini yang menjadi contohnya adalah qulna dan minni. Qulna, nah, itu kan artinya kami berfirman. Qulna, kami berfirman, ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, nah, petunjukku kepadamu. Nah, tadi kami ya, qulna
kami berfirman. Tetapi di kelanjutan ayatnya menggunakan fa imma ya'tiyanakum minni. Ya, karena yang seharusnya atau yang cocok, yang selaras dengan tata bahasanya itu adalah minna. Fa imma ya'tiyanakum minna. Nah, dari kami lagi. Tapi di sini menjadi minni. Ya sukun ya mutakallim ini adalah dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil untuk ana. Sehingga ada iltifat yang secara gramatikalnya seharusnya atau semestinya adalah ya'tiyannakum minna, tetapi minni. Kemudian yang berikutnya yaitu iltifat atau pengalihan dari jama ke muannas. Ini ada dalam contohnya ada dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Qala kalla, Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan membunuhmu. Fadhhaba bi ayatina, maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami. Inna ma'akum mustami'un, sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan. Nah, di sini yang menjadi contoh dari pengalihan jamak ke musannanya adalah lafaz mustami'un ya, yaitu dari kata fadhhaba. Nah, fadhhaba ini adalah fi'il amar untuk mukhatab musanna. Izhab, izhaba. Nah, mukhatab musanna. Nah, tetapi kelanjutan dari ayat ini yaitu kesananya adalah kata mustami'un yang secara tata bahasanya semestinya adalah mustami'an. Fazhaba mustami'an, tapi ada iltifat dari musanna ke jamak menjadi fazhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Kemudian berikutnya ada juga dari iltifat mutakallim, iltifat persona satu, dari iltifat ma'al ghair kepada mufrad ya. Dari mufrad kepada mutakallim ma'al ghair. Kalau tadi mutakallim ma'al ghair ke mufrad, sekarang iltifatnya dari mutakallim mufrad kepada mutakallim ma'al ghair. Ini ada dalam surat Al-Kahfi ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna. Nah, di sini ada perubahan, ada iltifat yang asalnya ibadi min duni. Nah, itu untuk domirnya menunjukkan domir mufrad mutakalim atau mutakalim mufrad. Persona pertama tunggal, tapi berubah pada kelanjutan ayatnya menjadi inna a'tadna. Sesungguhnya kami itu ya telah menyediakan bagi mereka. Jadi kalau diartikan afa hasibal ladzina kafaru, maka apakah orang-orang kafir itu menyangka ayyattakhidhu ibadi min duni auliya, bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku. Nah, itu kan aku ya. Kemudian inna a'tadna jahannam lil kafirina nuzula, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Dirasa ketika kita mendengarnya pun akan terasa lebih membekas terhadap jiwa dan ada perhatian yang lebih terhadap materi ayat ini ketika ada perubahan dari aku menjadi kami. Kemudian yang berikutnya adalah iltifat dari mukhatab musanna kepada mukhatab mufrad, yang mana ini ada dalam Quran surat Thaha ayat 20. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu jadi celaka. Di sini ada iltifatnya yaitu dari dhamir kuma, fala yukhrijannakuma, kalian berdua. Nah, tapi beriltifat menjadi mukhatab mufrad, kamu seorang, fatashqa, yang menyebabkan kamu jadi celaka. Asalnya kalian berdua menjadi kamu celaka, satu orang. Kemudian ada juga iltifat dari mukhatab jama' kepada mukhatab mufrad. Mukhatab jama' itu antum, mukhatab mufrad anta. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ini ada dalam surat Al-Anfal ayat 8. Nah, contohnya adalah dari kata taqtuluhum. Nah, ini mukhatab jama' taqtuluhum. Falam taqtuluhum. Ini untuk antum taqtuluna, karena dimasuki lam maka dijazmkan sehingga menjadi falam taqtuluhum. Naknya mahdhuf atau dibuang. Tapi kelanjutannya wa ma ramaita.
wa ma romaita, ya. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, wa ma romaita iz romaita. Asalnya kalian yang membunuh mereka, falam takulum, maka bukanlah kalian yang membunuh mereka, walakinnallaha qatalahum, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma romaita. Nah, secara tata bahasanya kalau kita ingin selaras, ingin mencocokkan dengan frasa yang tadi, ungkapan sebelumnya, maka wa ma romaitum. Seperti tadi falam taqtulu itu untuk antum. Tapi pada kata romaita ini menggunakan mukhatab mufrad. Ini juga iltifat. Ada juga iltifat dari ghaib mufrad kepada ghaib musanna. Ghaib mufrad itu huwa, ghaib musanna itu huma. Ini ada dalam surat Al-Hasyr ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidina fiha. Nah, yang menjadi contohnya adalah dhamir huwa, ya, dhamir ghaib mufrad kemudian beriltifat menjadi akibatahuma, menjadi ghaib musanna. Selanjutnya ada juga iltifat dari ghaib mufrad kepada ghaib jama'. Ghaib mufrad itu huwa, ghaib jama' itu hum. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 83 Allah berfirman, surat 83 ayat 13 sampai 14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, dhamir ghaibnya yaitu alaihi, yaitu yang berubah menjadi ala qulubihim. Ini pun ada peralihan atau ada iltifat. Nah, di sini iltifatnya iltifat adadi dari mufrad menjadi jamak. Selanjutnya para pemirsa yang budiman, ada dua lagi yang menjadi kategori dari iltifat adadi ini, yaitu iltifat dari ghaib musanna kepada ghaib jamak. Ghaib musanna itu huma, ghaib jamak itu hum. Ada dalam surat As-Saffat ayat 115 sampai 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim wa nasarnahum. Nah, yang menjadi contoh adalah lafaz huma berubah menjadi hum, dan artinya dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar, dan kami tolong mereka. Dari mereka berdua menjadi mereka. Dari huma untuk musanna ghaib menjadi hum, ghaib jamak. Kemudian yang terakhir yaitu iltifat dari ghaib jamak kepada ghaib mufrad. Hum menjadi huwa. Dalam surat Asy-Syura ayat 48, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tusibuhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Nah, yang menjadi contohnya adalah ghaib jamak di sini adalah hum. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, beriltifat kepada dhamir ghaib mufrad, fa innal insana. Nah, yang artinya dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat. Nah, ini sama-sama dhamir-dhamir ini kembalinya kepada manusia. Tapi yang sebelumnya yaitu menggunakan dhamir jamak hum, sementara yang frasa berikutnya menggunakan kata al-insan. Para pemirsa yang budiman, sudah dua kategori iltifat saya tambahkan, yaitu tadi kategori untuk iltifat sigot, dan yang barusan adalah kategori atau jenis iltifat adadi. Nah, satu lagi untuk jenis iltifat yang lainnya adalah iltifat adat an-nahwiyah, ya, iltifat adat nahwiyah. Iltifat adat nahwiyah ini terbagi kepada dua. Iltifat adat nahwiyah ini adalah ada peralihan atau ada perubahan huruf nahwu. Nah, huruf nahwu, ya, ada perubahan. Nah, ada dua jenis. Yang pertama adalah al-mukhalafatu bainal adawat, perbedaan di antara dua adawat, dua hurufnya, yang mana iltifat jenis ini bentuk peralihan dari satu bentuk adat atau satu bentuk huruf ke adat yang lain atau ke huruf yang lain, yang sebetulnya kedua huruf ini memiliki fungsi dan peran yang sama, tetapi keduanya
memiliki atau masing-masing memiliki kekhususan. Nah, ini ada dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah ayat 60, yang mana ayat ini menceritakan tentang 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." Nah, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, juga untuk budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang di dalam perjalanan. Nah, di mana di sini yang menjadi contoh iltifat adat nahwunya, yang menjadi contoh adat nahwunya adalah huruf li dan huruf fi. Nah, di sini di ayat ini diceritakan atau dijelaskan ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat atau yang berhak menerima sedekah. Dalam redaksi ayat ini menggunakan kata sedekah, yaitu fuqara, masakin, amilin, muallafah, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Semuanya adalah termasuk kepada golongan yang berhak menerima zakat atau yang sering disebut juga dengan 8 asnaf, ya, mustahik zakat. Tetapi dari ke-8 asnaf ini ada perbedaan adat nahwiyah yang melekat kepada beberapa dari ke-8 asnaf ini, yang mana keduanya sama-sama dibagi 2. 4 asnaf itu menggunakan adat nahwunya lam, li, huruf jar yang lil milki artinya adalah kepemilikan. Tetapi 4 asnaf yang lain justru menggunakan adat nahwiyahnya fi. Mari kita bacakan lagi. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Ini menggunakan li. Sementara 4 yang lainnya dalam ayat ini menggunakan fi. Adat nahwunya berbeda. Wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada iltifat, ya. Dari li menjadi fi. Li itu huruf, fi juga sama huruf jar. Keduanya sama fungsinya huruf jar, memiliki peran dan fungsi yang sama. Tetapi kedua-duanya ini atau masing-masingnya mereka memiliki kekhususan masing-masing. Nah, ini bukan hanya sekedar iltifat tapi juga memiliki makna yang sangat besar sekali. Karena kalau kita teliti li itu artinya adalah milik, ya. Berarti ini dari 4 orang dari 8 asnaf ini, selain mereka berhak untuk menerima zakat atau sedekah dalam redaksi ayat ini, mereka pun juga memiliki hak kepemilikan atau hak penggunaannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi untuk fakir, untuk miskin, untuk amil, para pengurus zakat, dan untuk muallafah yang mu'alaf, ya. Mereka selain berhak untuk menerima juga memiliki kepemilikan atau kekuasaan yang penuh untuk menyalurkan atau menggunakan apa yang telah mereka terima dari zakatnya ini, ya, karena memiliki li. Tapi kalau fi itu adalah huruf zorfiyah, ya, memiliki makna zorfiyah. Nah, berbeda dengan 4 yang tadi untuk riqab, budak, gharimin yang memiliki hutang, sabilillah, berjuang di jalan Allah, ibnu sabil yang berada di perjalanan atau safar, maka mereka sama-sama sebetulnya termasuk kepada orang yang berhak untuk menerima sedekah atau zakat, tetapi mereka tidak memiliki kepemilikan atau hak yang lain untuk digunakan sekemauannya seperti yang 4 tadi. Kenapa? Karena kalau tadi amilin misalkan, ya, atau fakir miskin, dia bisa gunakan untuk belikan apa saja, atau kalau mau ditabung lagi boleh, gitu, ya. Tapi kalau untuk gharim misalkan yang memiliki hutang, maka ya dari zakat yang ia terimanya itu, ya, ia tidak memiliki kekuasaan penuh. Sebetulnya dia pingin ini, tapi ya dia kan punya hutang, terlilit hutang. Jadi dia salurkan dulu atau
bayarkan dulu untuk hutangnya. Demikian juga Ibnu Sabil yang sedang di safar atau di perjalanan. Asnaf ini juga berhak untuk menerima zakat atau sedekah, tapi tidak memiliki kepemilikan hak untuk penggunaan sesuai dengan yang dia inginkan karena posisinya dia sedang berada di dalam perjalanan. Maka diberinya zakat ini atau dia berhak menerima zakat ini ya sebatas hanya untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ini ke tempat atau ke tujuannya gitu. Jadi tidak ada kepemilikan atau hak-hak yang lain untuk bisa dilakukan oleh 4 asnaf yang terakhir. Sehingga dari satu sisi ini memang iltifat, keluar biasaan, kesusastraan Al-Quran, tapi di sisi lain memang mengandung makna yang sangat tinggi. Nah, itu ada juga contoh yang lain, yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Nah, saya artikan dulu, saya bacakan dulu artinya. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, apa yang menjadi contoh iltifat adat nahwiyah pada ayat ini, yaitu penggunaan kata idza dan in. Ya. Idza dan in. Idza ini kalau tadi diartikan saya bacakan apabila, ya. In itu di terjemahannya diartikan jika. Ya, sebetulnya kan sama-sama saja. Apabila dan jika, ya. Apabila dan jika memiliki makna yang sama. Tetapi karena idza dan in secara makna itu memiliki makna yang lain. Jadi selain diiltifatkan, tidak menggunakan idza lagi, tapi menggunakan in. Nah, di samping itu juga dengan iltifat ini karena memang ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Kata idza itu ditunjukkan untuk menunjukkan adanya kepastian terjadinya sesuatu yang dibicarakan, yaitu datangnya kebaikan. Fa idza ja'athumul hasanatu. Datangnya kebaikan itu adalah sebuah kepastian. Sehingga karena sudah pasti yang dibicarakan kebaikan ini datangnya, maka yang digunakan adat nahwiyahnya itu menggunakan kata idza. Nah, tetapi in ini digunakan untuk menunjuk kepada keraguan atau sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Ya. Yang mana yang ini itu digunakan itu untuk kejelekan dan kesusahan. Wa in tusibuhum sayyi'atun. Nah, untuk kejelekan atau kesusahan karena sifatnya datangnya kadang terjadi, kadang tidak terjadi, kadang datang, kadang tidak. Maka karena tidak pasti datangnya, maka adat nahwiyah yang digunakannya di sini adalah in. Sementara kebaikan itu sudah pasti datangnya, maka adat nahwiyah yang digunakan adalah idza. Kedua-duanya memiliki makna yang sama, memiliki peran dan fungsi yang sama, tetapi ada makna yang mendalam di balik itu. Sebagaimana tadi disebutkan, idza itu memiliki kepastian, kalau in itu memiliki keraguan-raguan atau ketidakpastian. Sehingga tidak semata-mata penggunaan adat nahwiyah pun digunakan dalam ayat Al-Quran ini, kecuali memang di sana terdapat isyarat yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama, bagian yang pertama adalah al-mukhalafah bainal adawat, huruf-hurufnya berbeda. Yang kedua adalah hazful adawat wa zikruha, yaitu membuang atau menghapus huruf-hurufnya dan kemudian menyebutkannya. Salah satu firman Allah yang mengandung bentuk peralihan hazfu adawat wa zikruha ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nah, ayat ini menunjukkan juga keiltifatan dalam huruf nahwiyah, dalam adat nahwiyah. Apa? Yaitu lam litaukid. Ada beberapa kalimat kalau kita menggunakan inna wa akhwatuha atau menggunakan inna, kebanyakannya itu pada isimnya itu ditambah lam taukid, atau pada
khobarnya ditambah lam litaukid. Dalam hal ini summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Dalam khobarnya ya, dalam khobarnya summa innakum ba'da dzalika lamayitun, yang artinya kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Sehingga diartikan benar-benar, karena lam ini artinya lam litaukid, untuk lebih menegaskan. Sudah inna itu artinya sudah sungguh-sungguh, taukid ditambah lagi menggunakan lam litaukid juga, sehingga sungguh kamu sekalian benar-benar akan mati. Nah, ayat berikutnya menyebutkan summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dalam khobar ini dibuang, dimahzuf, yaitu lam taukidnya, dan ini termasuk juga ke dalam iltifat. Iltifatnya iltifat adat nahwiyah. Kalau secara keselarasannya, maka yang menjadi khobar di sini kan tub'atsun khobar innanya, karena tadi pada ayat sebelumnya lamayitun, itu mayitun ditambah huruf nahwiyahnya lamayitun ditambah lam litaukid. Tapi pada ayat berikutnya tub'atsun itu dihapus, mahzuf lam litaukidnya, sehingga tidak dibaca la tub'atsun. Secara keselarasannya dengan ayat sebelumnya pasti seharusnya semestinya ya dengan ayat sebelumnya supaya selaras, summa innakum yaumal qiyamati la tub'atsun, begitu. Tetapi karena ini termasuk iltifat sehingga lamnya dibuang, hadzful adawat wa dzikruha, sehingga dibuanglah lam litaukid ini, sehingga menjadi summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, tidak summa innakum yaumal qiyamati la tub'atsun, tidak ya. Ini sama-sama hurufnya lam, tapi lam yang pertama disebutkan, lam yang kedua dihapus, atau ada juga yang pertama dihapus atau dibuang, huruf yang keduanya ada gitu. Nah, ini bagian dari iltifat adat nahwiyah yang mana terbagi dua, yang mana ada mukhalafah bainal adawat dan juga hadzful adawat wa dzikruha. Saya kira sampai di sini dulu. Sudah kita tambahkan 3 jenis iltifat. Kemarin 1 iltifat dhamir, malam ini kesempatan ini ditambah 3 iltifat, yaitu iltifat sigot, iltifat adadi, dan juga iltifat adat nahwiyah ya. Berarti sudah 4 iltifat, jenis iltifatnya. Kita akan bahas lagi insya Allah pada waktu yang akan datang, pada lain waktu 2 jenis iltifat lagi, dan juga nanti ditambah iltifat sorofnya, iltifat morfologi. Selain itu, kalau misalkan masih ada waktu, kita akan ketengahkan beberapa ayat-ayat yang menurut para orientalis bahwa itu adalah ayat-ayat yang salah, ada error gramatikal, ada error linguistik di dalam Al-Quran, tetapi itu bukanlah error, bukanlah kesalahan, tapi itu justru adalah iltifat, yang mana tidak semata-mata di sana Allah berfirman dengan menggunakan iltifat, tetapi di sana ternyata mengandung kandungan makna yang sangat tinggi, yang perlu sekali kita gali makna dari iltifatnya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekurang-kurangnya. Bila ada kesalahan, cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah 11 saja melangkungnya pawinya. Nah, loba maca imah pawi teh rapal ayatna. Ada jane saya kan aduh aing. Mari. Lain kene. Ah gitu. Ya anda abi ngaleos sana. Ayo mikan. Siganda terus tadi. Oh aya ieu kredit. Makan tewa kan. Gitu gitu. Baik kene kan. Ya ya saya kali ini. Sudah ada yang berjalan. Ya. Ada yang kayak mana? Mantap. Sibuk ada mana? Ada yang ngambil mandat ya sih sama bisa harus kenamu aja. Mantap.
luar biasa Pak. Ulama nasional internasional.